Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Indra Pratama dengan NIM akhir 045 dari kelas TIA angkatan 2022. Saya di sini akan menjelaskan mengenai routing statik. Oke, baik, kita lihat dulu bagaimana skema tugasnya. Oke, tugasnya kita disuruh membuat skenario seperti ini dengan membuat 2 server, 3 router, dan 3 PC. Oke lah, kita langsung ke langkah percobaannya ya. Oke, kita langsung ke Cisco Packet Tracer. Nah, kita buat sama seperti yang ada di soal tadi. Ada server 1, server 2, router 3, router 1, router 2, dan PC1, PC2, dan PC3. Baik, di sini router 1 terhubung dengan PC1 dan PC2, dan router 2 terhubung dengan PC3. Kalau router 3 terhubung dengan server 1 dan server 2. Oke, baik, kita akan isikan IP configuration-nya. Kita lihat IP configuration-nya. Nah, pada PC1 kita isikan seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri, isinya seperti ini. Yang perlu kita isikan adalah IP address-nya, subnet mask, default gateway-nya, sama DNS server. Oke, kita close kalau sudah. Selanjutnya kita isikan IP configuration PC2. Ya, kita isikan seperti ini. Kita isikan IP address-nya, subnet mask, default gateway, dan DNS. Oke, kita close. Selanjutnya ke PC3. Kita isikan configuration-nya. Ya, seperti ini ya. Kita isikan kurang lebih sama dengan 2 PC sebelumnya. Hanya yang membedakan adalah DNS servernya. Oke, kita selanjutnya isikan IP configuration dari PC1. Yang pertama kita isi adalah file internetnya. File internetnya kita isi seperti ini. Nah, ini diisi seperti ini karena router 1 terhubung dengan PC1. Makanya menggunakan IP configuration PC1 dan pastikan port statusnya on ya atau menyala. Selanjutnya flash Ethernet 1.0 kita isikan seperti ini dan pastikan port statusnya on. Oke, baik, kalau selanjutnya kita isikan serial. Serial ini kita isikan seperti ini karena ini mengacu ke router 2. Serial 2 ini mengacu ke router 2. Selanjutnya kita isi serial 3-nya. Serial 3-nya kita isi seperti ini karena ini adalah configuration dari PC3. Berarti router 1 mengarah ke PC3. Dan selanjutnya jangan lupa kita isikan statistiknya. Sesuai pada soal tadi. Nah, kita isikan seperti ini ya. Yang ada di sini. Kita isikan seperti yang ada di sini. Ini diartikan dari PC1 mengirimkan pesan ke network gateway melalui ini dari router 1. Ya, kita isikan seperti ini di router 1. Sini. Nah, cara mengisikannya seperti ini. Kita addkan networks-nya, marks-nya, dan network-nya, lalu kita klik add. Apabila kita ingin menghapus ya kita tinggal klik, lalu klik remove. Lalu kita isikan juga PC 2-nya. Sama PC 1, yang pertama kita isikan adalah flash Ethernet. Kita isikan seperti ini. Selanjutnya kita isikan flash Ethernet. Ini kita isikan seperti ini. Selanjutnya serialnya seperti ini. Selanjutnya serial 3-nya seperti ini. Oke. Dan jangan lupa tetap pastikan agar port statusnya tetap menyala atau on. Kita isi statiknya sama seperti yang ada di soal ya. Ya, seperti yang ini. Kita router 2 kita isikan yang ini. Yang B ini, yang pada poin B. Kita isikan seperti itu. Selanjutnya ke router 3. Router 3 ini terhubung ke server. Ini server 1. Yang ini server 2.
Ya, ini kita isikan serialnya seperti ini karena 13.13.1 ini membuktikan kalau router 3 ini terhubung ke PC 1. Selanjutnya serial 3-nya seperti ini. Ini menunjukkan kalau server 3 terhubung ke PC 3. Dan ya, jangan lupa ya, clock rate-nya kita sesuaikan ke yang ini. Ke yang 200 juta. Oke. Jangan lupa, ini penting nih. Kita cek dulu apakah clock rate kita sudah terisi semua. Udah? Udah. Oke. Baik. Kita lanjutnya mengisi IP configuration pin-nya dari server PT-nya. Kita klik desktop, NV configuration-nya. Nah, kita isi seperti ini. Selanjutnya PT2-nya kita klik desktop, NV configuration-nya. Nah, kita isi seperti ini. Oke, kalau sudah kita close, langsung kita ke studi kasus yang pertama. Dengan mengklik simulation, klik show all node, edit filter, lalu nyalakan ICMP-nya. Oke, baik. Kita studi kasus yang pertama apa? Kirimkan simple paket dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Oke. Ya, kita mulai. Kita akan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, dari PC 1 akan mengirimkannya ke router 1, dari router 1 akan dikirimkan ke PC 2. Maka pesan akan tersampaikan di PC 2. Lalu dari PC 2 akan mengembalikan pesan ke router 1, dari router 1 akan mengembalikan pesannya ke PC 1. Nah, pesannya sukses terkirim. Ya, ya baik, selanjutnya kita lanjutkan ke studi kasus yang kedua, yaitu mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Oke, baik. Langsung kita simulasikan. Maka dari PC 1 akan mengirimkan pesan ke router PT1. Dari router PT1 akan mengirimkan ke router PT2. Dan dari router PT2 akan mengirimkannya ke PC 3. Setelah tersampai pada PC 3, selanjutnya PC 3 akan mengembalikan pesan ke router 2. Router 2 akan mengembalikannya ke router 1. Dan router 1 akan menyampaikannya ke PC 1. Nah, maka pada percobaan kedua ini berhasil. Selanjutnya ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga. Apa percobaan ketiga? Kita lihat dulu pada soalnya. Mengirimkan PC ke server 1 atau 2. Oke, kita coba dua-duanya. Yang pertama kita mencoba yang kedua ke server 2 ya. Untuk yang pertama ini. Maka dari PC 1 akan menyampaikannya ke router 1. Dan dari router 1 akan menyampaikannya ke PT3. Dan PT3 akan menyambungkannya ke server 2. Selanjutnya, ya akan mengembalikan lagi ke PC 1. Oke, percobaan yang ketiga sukses. Selanjutnya kita kirimkan ke server 1. Oke, kita coba. Akan ke router 1, dari router 1 ke router 3, dari router 3 ke server 1. Nah, kalau dari server 1 ini pasti akan dikembalikan ke PC 1. Dari router 3 kembali ke router 1 dan kembali ke PC 1. Oke, percobaan keempat kita baca soalnya dulu. Percobaan keempat, mengirimkan paket PDU dari PC3 ke PC1. Lalu amati jalan PDU-nya. Oke. Kita coba skenario keempat. Nah, pesannya dari PC3 akan menyampaikannya ke PC1. Langsung kita mulai. Maka pesan akan ditransfer ke router 2, dari router 2 akan transfer ke router 1, dan dari router 1 akan ditransfer ke PC 1.
lalu akan kembalikan lagi ke router 1, dari router 1 ke router 2, dan dari router 2 akan kembali ke PC 3. Oke, kita lanjut ke studi kasus selanjutnya. Dari PC 3 ke PC 2. Kita buat new dari PC 3 dari PC 3 ke PC 2. Oke, kita coba. Maka akan mentransfer data ke router 2, dan router 2 akan menyampaikannya ke router 1, dan dari router 1 akan ditransfernya ke PC 2. Selanjutnya pesan akan kembali lagi ke PC 3 melalui rute berjalan mundur. Oke, kita masuk ke studi kasus selanjutnya. Dari PC 3 ke server 1 dan server 2. Bentar. Dari PC 3 ke server 1 dan 2. Oke, kita klik new. Dari PC 3 ke server 1. Kita coba. Maka dari PC 3 akan menyampaikannya ke router 2, dari router 2 akan menyampaikannya ke router 3, dan dari router 3 akan mengirimkan pesan PDU-nya ke server 1. Selanjutnya akan berbalik lagi ke router 3, dari router 3 ke router 2, dan dari router 2 akan kembali lagi ke PC 3. Selanjutnya kita ubah lagi. Dari PC 3 ke server 2. Kita coba. Maka dari PC 3 akan menyampaikannya pesan ke router 2, dan dari router 2 akan ke router 3, dan dari router 3 akan ke server 3. Ke server 2, maaf, salah. Oke, kalau sudah ke server 2 maka akan dikembalikan lagi berjalan mundur pesannya, dan kembali lagi ke PC 3. Oke, kita klik new project lagi untuk studi kasus selanjutnya. Kirimkan paket PDU dari server 1 ke server 2. Oke, kita coba. Dari server 1 ke server 2. Apakah bisa? Kita coba. Maka dari server 1 akan ke router 3, dan dari router 3 langsung ke PT2, ke server 2. Dan berjalan mundur lagi ke router 3 dan dikembalikan lagi ke server 1. Oke, studi kasus selanjutnya. Dari server 1 ke PC 1. Kita coba. Dari server 1 ke PC 1. Maka akan transfer ke router 3, dari router 3 akan ke melalui router 1, dan router 1 akan transfer ke PC 1. Maka dari PC 1 akan kembali lagi ke router 1, dari router 1 akan kembali ke router 3, dan router 3 akan kembali ke server 1. Berarti percobaan studi kasus kali ini bisa atau benar. Selanjutnya akan mengirimkan ke server 1 ke PC 2. Oke, kita coba. Dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita mulai. Nah, maka akan bisa ke PC 2 dengan melalui router 3 dan router 1. Sana akan kembali lagi ke router 1, dan dari router 2 akan ke router 3, dan dari router 3 akan kembali lagi ke server 1. Nah, kita coba percobaan yang terakhir. Apa percobaan yang terakhir kali ini? Kirimkan paket dari server 1 ke PC 3. Oke, kita coba. Kirimkan paket dari server 1 ke PC 3. Bisa nggak? Maka dari server 1 akan ke router 3, dan dari router 3 akan ke router 2, dan dari router 2 akan mengirimkan pesannya ke PC 3. Lalu pesan akan dikembalikan lagi ke router 2,
ke router 3 dan ke server 1. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.